Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay, wow. Before we start our lesson today, it will be better if we pray for our gods. For praying begins. Finish? Okay. Uh, For today, our material is about procedure text. How to do it. Kalian pernah dengar kata-kata prosedur? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teks prosedur, coba Ibu mau tanya, apa makanan favorit kalian seperti yang ada di gambar? Nah, dengan melihat makanan seperti ini, pasti kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara membuatnya? Apa saja sih bahannya sehingga bisa menjadi makanan apa yang seperti yang kita lihat? Nah, dari itu kita akan tahu what is procedure text. Okay? Procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. In other words, that prosedur teks adalah sebuah teks yang isinya menceritakan atau menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya, jadi di situ ada langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Sebelumnya itu ada bahan-bahan apa yang harus disediakan untuk melakukan sesuatu. Oke. Next, contoh-contoh teks prosedur. The example of procedure text. How to make a plate of red rice. Bagaimana kita membuat sepiring nasi goreng. Kalau mau ditanyakan bagaimana membuat sepiring nasi goreng, pasti hal yang pertama kali adalah yang disiapkan bahan-bahan. Setelah ada bahan-bahan, kemudian ada proses langkah-langkahnya. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali sehingga akan menjadi mendapatkan sepiring nasi goreng. Yang kedua, how to make a simple and healthy salad. Bagaimana membuat salad yang sederhana dan sehat. Pasti kalau namanya salad yang harus disediakan adalah berbagai macam jenis buah-buahan. Oke, yang selanjutnya adalah how to use a rice cooker. Kalian di situ tahu bagaimana cara menggunakan rice cooker. Kalau langkahnya tidak dilakukan sesuai urutan langkah-langkahnya, pasti kalau kalian masak nasi nggak jadi. Ya, jadi harus ada urut-urutan langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Kemudian, how to make a cup of hot coffee. Gampang bikin sebuah kopi, ya kan? Tapi kalau disuruh menjelaskan bagaimana prosesnya, dari pertama tujuan kita apa? Membuat kopi. Jadi apa bahannya harus tersedia? Ada kopi, ada air panas, ada gelasnya, ya. Kemudian langkahnya untuk membuatnya. Oke. Text prosedur, the purpose of procedure text, purpose, tujuan. Tujuan kita mau buat teks prosedur. Kita punya tujuan, harus tahu tujuan kita apa. Ya. Oke. The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Ya. Jadi tujuan teks prosedur itu adalah menjelaskan cara membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Jadi tujuannya itu pasti akan selalu ada di judul. Bagaimana cara membuat secangkir kopi panas. Tujuannya apa? Ya tujuannya mau membuat secangkir kopi yang panas. How to make a cup of hot coffee.
Tujuannya itu berarti kita harus tahu kalau tujuannya mau buat secangkir kopi berarti harus tahu apa saja bahan yang akan disediakan, ya kan? Nah, di situ adalah tujuan teks prosedur. Tujuannya harus diingat pas in the title. Pasti ada di judulnya. Next, generic structure. Namanya generic itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia kerangka teksnya. Yang pertama itu adalah tujuan, memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan biasanya tertera dalam judul ya, tujuannya. Oke. Next, material. Setelah tahu tujuannya kita mempersiapkan bahan-bahan, berisi daftar materi atau bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Yang ketiga, langkah. Langkahnya itu daftar urutan aktivitas, perintah untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi kan nggak mungkin, bagaimana cara membuat kopi? Bahannya belum disiapkan. Terus langkah yang pertama adalah aduklah kopi di dalam gelas. Baru tuangkan air. Nah, kan tidak seperti itu. Pasti langkahnya ada yang benar. Oke, next, language feature. Oke, kebahasaan yang akan bisa kita temukan di dalam teks prosedur adalah menggunakan simple present tense, kata kerja bentuk pertama, ya, dan berbentuk imperatif atau bentuk kalimat perintah. Rebuslah, potonglah, cucilah. Itu kalimat perintah. Nah, kemudian action verb. Contohnya itu tadi cut, make, boil, cook. Nah, itu adalah action verb. Kata kerja bentuk pertama. Tidak ada imbuhannya. Menggunakan temporal conjunction untuk mengurutkan kegiatan. Contohnya adalah first, pertama-tama, jadi urut-urutannya jelas. Kemudian selanjutnya, setelah itu, dan yang terakhir. Dan yang lain-lain. Itu disebut temporal conjunction, penghubung waktu. Oke, menggunakan adverb kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat yang akurat. Misalnya untuk selama 2 menit rebuslah air sampai mendidih. Kemudian rebuslah, misalnya mau buat mie, rebuslah mie-nya selama 5 menit. For 5 minutes. Atau rendamlah apa yang perlu direndam for 2 hours. Misalnya seperti itu. Oke, menggunakan adverb kata keterangan yang menyatakan tahapan dan urutan. Misalnya the first, seperti tadi ya, tahapan urutannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Kita lihat bersama-sama di sini contoh teks prosedur how to make a simple and healthy salad. Bagaimana cara membuat salad yang simple dan sehat. Bahan-bahannya adalah 4 ounce lettuce, shredded carrot and cucumber, 2 teaspoons of vinegar, and 2 tablespoons of olive oil, half teaspoon of honey salt, black pepper, cheese optional. Jadi kejunya itu bisa ada, bisa tidak. Terserah, menurut selera. Oke. Instruction, perintah langkah-langkah yang pertama. Wash the lettuce and greens. Let them dry. Pertama, cuci lettuce-nya and the green-nya. Let them dry. Second, if the lettuce and the greens are too big, tear them up into small pieces. Next, put the greens in a large blower to mix them up. For add the shredded carrot, cucumber, you may add other green or vegetable if you want. Jadi ini salad buah, salad sayur ya, maaf, salad sayur. Di situ bisa pakai daun selada, kemudian pakai timun dan wortel. Ditambahkan lagi ada minyak olive oil ya, olive oil atau minyak zaitun. 2 sendok teh cuka apel, vinegar, until thick and soft as the dressing of the salad. Okay, 6 weeks in half teaspoons of olive oil and 2 teaspoons of vinegar until thick and soft as the dressing of the salad. Put the mixture into the large bowl of green and mix them. Letakkan campuran sayuran tadi di sebuah mangkok yang besar dan aduk, campurkan. Setelah itu taburkan, sprinkle the salt and the pepper. Taburkan garam dan lada. Untuk mengetahui rasa boleh dicicipi.
You might put other mix in such as cheese to make it more delicious. Ya, terakhir untuk membuat toppingnya bisa ditambahkan keju untuk meras lebih enak atau hanya sekedar untuk tampilan saja, boleh ditambah parutan keju. The healthy salad is now ready to serve. Oke, salad yang sehat sekarang sudah siap disajikan. Ini adalah proses bagaimana membuat salad yang simple dan sehat. Salad itu adalah campuran bisa buah-buahan atau sayuran yang dijadikan satu dengan menggunakan sausnya terbuat dari yang di sini adalah cuka apel, ya. Oke. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui chat WA group atau bisa di Google Classroom. Untuk selanjutnya nanti ada LKPD yang Ibu berikan di WA group. Oke, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.